Bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 18. Ayatnya yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang keempat, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 18 sampai 28. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dilanjutkan ayat yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Partner in Christ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang pernah mendengar istilah partner in crime? Ini biasanya dipakai dalam budaya populer untuk menyebut sahabat dekat yang kemana-mana itu bareng. Mau ngapa-ngapain juga sama-sama terus. Sohib lah istilahnya dulu. Nah pertanyaannya, kenapa harus dipakai istilah partner in crime untuk menyebut sahabat dekat? Nah saya coba cari tahu, ternyata karena ceritanya kalau ada seorang yang melakukan tindakan kriminal, merampok bank misalnya, itu perlu ada seorang yang lain yang menunggu di luar dengan kendaraan yang sudah siap untuk membawa mereka kabur. Dan mereka ini harus saling percaya satu dengan yang lain. Harus saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, dari situlah istilah partner in crime dipakai untuk menggambarkan persahabatan yang begitu erat. Nah menurut saya,
selama masa pandemi seperti ini, ada satu hal yang kita telah pelajari begitu mendalam selama kurang lebih 4-5 bulan ini. Apa itu? Keberadaan yang lain. Di titik ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berbulan-bulan ibadah di rumah, tidak boleh bertemu secara langsung dengan orang lain, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bicara dekat-dekat. Di titik ini saya yakin minimal kita merasa keberadaan yang lain itu begitu berharga. Mulai muncul kangen berjumpa dengan teman-teman kita. Mulai kangen nongkrong-nongkrong bareng. Yang merantau mulai ada rindu ingin bisa bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata betul. Meski kita masih bisa bertemu banyak orang di media sosial, tapi ternyata sama sekali tidak menggantikan pertemuan kita secara langsung, secara ragawi. Dan sebelumnya waktu nggak ada pembatasan sosial, kita nggak pernah betul-betul belajar soal ini. Kita nggak begitu peduli, hari ini kita akan ketemu siapa aja, terserah. Dan bahkan kita lebih senang untuk menyendiri. Sekarang ini saya yakin seintrovert apapun orang itu, toh pada akhirnya kita sama-sama merasakan juga bahwa ternyata berharga sekali kehadiran orang lain itu dalam hidup kita. Bahkan saya temukan di media sosial ada sesuatu yang menarik. Ada seseorang yang sampai marah-marah karena ternyata dia dinyinyirin setelah dia keluar rumah ikut berkerumun di Car Free Day. Dia marah-marah dan dia bilang apa? Kita ini makhluk sosial, jadi jangan dibatasi dong. Memang sudah naturnya untuk berkumpul, memang sudah panggilan hidupnya untuk berkerumun. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang ini saya tidak mau menghakimi banyak soal ini. Entah Bapak Ibu Saudara itu termasuk yang pro untuk jaga protokol dengan ketat, atau termasuk yang agak santai melihat virus ini. Saya mau ajak kita semua menyadari bahwa kita sejatinya tidak bisa hidup seorang diri. Kita masih sangat membutuhkan keberadaan yang lain. Dan ini bukan hanya sekedar slogan atau omong basa-basi. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, saat kita melakukan apapun, minim sekali kita mengerjakannya hanya seorang diri tanpa melibatkan yang lain. Termasuk ketika kita berusaha menjalani hidup sebagai seorang Kristen yang senantiasa bermisi. Ketika kita berusaha segiat mungkin untuk melakukan, menularkan, mengajarkan apa yang Yesus teladankan pada kita kemana-mana, kita juga ternyata membutuhkan kehadiran yang lain. Dan misi kita akan sangat jauh lebih efektif ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Ini bukan hanya bicara soal angka, berapa banyak orang yang ada di sisi kita bersama-sama dengan kita. Tapi ini juga soal menjadi rekan, partner, sahabat, yang di dalamnya kita tidak hanya berelasi, tapi juga bermisi melalui relasi yang kita bangun. Dua tokoh Alkitab hari ini menampakkan dengan jelas bagaimana mereka menjalani misi mereka secara bersama-sama. Priscilla dan Aquila. Siapa mereka? Mereka adalah sepasang suami istri Yahudi biasa. Bukan tokoh terkenal di Alkitab kita. Tapi keduanya sebenarnya memiliki peran yang cukup penting bagi pekabaran Injil saat itu. Alkitab membeberkan fakta bagaimana Paulus yang suka penginjilan berpindah-pindah tempat kali ini menetap cukup lama bersama-sama dengan mereka, yaitu 18 bulan atau 1,5 tahun. Apolos, pengkhotbah KKR yang hebat, jauh lebih jago bicara daripada Paulus. Itu pun sempat dimentori terlebih dahulu oleh Priscilla dan Aquila. Dan Bapak Ibu Saudara,
Priscilla dan Aquila juga tidak susah-susah mencari rekan untuk diajak bermisi. Pasangan mereka ialah rekan mereka. Makanya mereka suami istri iya, rekan sepelayanan juga iya. Dan di gereja kita menemukan banyak juga suami istri yang melayani bersama-sama. Ada juga yang tidak, dan itu sama sekali bukan masalah. Karena banyak juga yang memilih untuk melayani bersama dengan sahabat karib mereka. Itu juga adalah hal yang indah. Tapi boleh kita akui, tidak mudah untuk bersama-sama menjadi rekan sekerja dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Menjadi partner in Christ. Hingga kita bisa mencapai misi kita bersama. Karena ada begitu banyak sekali godaan dan tantangan yang membuat relasi rekanan kita bisa menjadi ambyar. Dan tujuan dari misi Allah yang dititipkan pada kita akhirnya tidak tercapai. Mari kita lihat apa saja masalah yang timbul dan bagaimana Priscilla juga Aquila dapat mengatasinya bersama-sama. Yang pertama, rekanan kita bisa menjadi gagal jika yang satu menganggap dirinya lebih penting atau utama dibandingkan yang lain. Dan apa kelebihan yang Priscilla dan Aquila miliki dalam hal ini? Mereka mampu untuk menempatkan yang lain setara. Bapak Ibu Saudara, perhatikan nama Priscilla dan Aquila dalam beberapa bagian Alkitab kita selalu disebutkan secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa mereka selalu mengerjakan banyak hal bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat dengan jeli, nama Priscilla itu sering disebut lebih dulu baru Aquila. Nah, kita tes pengetahuan Alkitab sejenak ya. Mana yang suami, mana yang istri? Priscilla atau Aquila? Priscilla itu yang istri. Dan Aquila adalah suaminya. Jadi Aquila adalah nama laki-laki ya. Nah, sekarang kita melihat sebagai seorang perempuan dan istri, penyebutan Priscilla lebih dulu dibandingkan Aquila di zaman itu sudah merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Kita pernah membahas ini di Bible Fest 2 minggu yang lalu. Di tengah budaya yang menomorduakan perempuan, nama Priscilla itu dimunculkan duluan. Di tengah budaya yang suka mengunggulkan yang satu dibandingkan yang lain, keduanya disebutkan secara bersama-sama. Dan mereka tidak akan dituliskan seperti itu jika mereka pun tidak menunjukkan adanya kesetaraan di antara mereka. Susah untuk menganggap orang lain itu setara dengan kita? Susah atau mudah? Cobalah untuk mengasihi. Kalau memang itu menjadi sulit untuk kita menganggap orang lain itu sesungguhnya setara dengan kita, cobalah untuk mengasihi. Karena kasih selalu menempatkan yang lain itu setara. Bahkan menganggap yang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri. Kasih juga selalu bicara soal ketersalingan. Karena kasih selalu membuka ruang, memberi tempat bagi keberadaan yang lain. Letakkan orang lain pada tempatnya. Di hadapan Allah, kita semua ini setara. Laki-laki, perempuan, tua, muda, suku A, suku B, kita semua sama dan kita semua setara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rekanan bisa gagal ketika kita menutup diri untuk bermitra atau bekerja sama dengan pihak yang lain juga. Dan bagaimana Priscilla dan Aquila mengatasi hal ini? Mereka membuka diri untuk melibatkan yang lain juga. Salah satu nama yang dicatat dengan jelas dalam Alkitab kita ialah Apolos. Coba perhatikan ayatnya yang ke-24 sampai 26. Di situ tercatat jelas bagaimana Apolos kemudian hadir dalam pelayanan bersama mereka, Priscilla dan Aquila.
Ketika Priskila dan Aquila melihat ada seorang yang tampil begitu hebat, begitu pandai, tapi kurang mendapat pengajaran yang lengkap, mereka tidak mencibir atau melarang Apolos untuk berkhotbah. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat reaksi murid-murid Yesus ketika melihat ada orang lain yang mengusir setan dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melarang. Mengapa? Karena bukan rekan mereka. Karena bukan dari kelompok mereka. Tetapi Priskila dan Aquila tidak. Mereka justru membawa Apolos ke rumah mereka dan melengkapi Apolos dengan apa-apa yang kurang yang perlu Apolos ketahui. Bapak Ibu Saudara, di titik ini kita perlu mengaku bersama bahwa dalam rekanan kita biasanya cenderung memilih untuk menjadi tertutup. Maunya kerja, maunya pelayanan ya sama yang itu lagi gitu ya. Kita enggan untuk mencoba melibatkan yang lain. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sampai berapa lama rekanan seperti itu bisa berhasil. Bisa langgeng mencapai tujuan misi yang diharapkan. Biasanya rekanan seperti ini akhirnya tidak mendapatkan salah satu atau bahkan keduanya. Sudah enggak langgeng, enggak berhasil mencapai misi yang diharapkan. Karena itu mulailah membuka diri. Seperti halnya kita membutuhkan rekan kita membutuhkan sahabat kita. Maka pertemanan yang kita punya juga perlu diwarnai oleh kehadiran yang lain, yang bisa memberikan masukan, bahkan bisa membantu kita untuk sama-sama mencapai misi bersama. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, rekanan bisa gagal ketika kita mengerjakan misi kita bersama-sama hanya pada saat-saat tertentu. Apa yang Priskila Aquila lakukan? Mereka menjadi rekan sekerja untuk melayani Tuhan setiap waktu, terutama dalam hidup mereka sehari-hari. Dan di sini letak uniknya Bapak Ibu. Karena ternyata untuk menjadi rekan sekerja yang betul-betul efektif dalam melayani Tuhan, kita hanya mampu mewujudkannya bila kita mengerjakannya setiap waktu dalam keseharian kita. Baik saat kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap kudus. Apa saja itu? Pelayanan, pelawatan, doa bersama semalam suntuk bahkan. Maupun saat kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap kurang kudus. Seperti ngobrol, masak, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Kita mengerjakannya dengan roh yang sama, antusias yang sama, kekudusan yang sama. Perhatikan bagaimana Priskila juga Aquila dapat hidup bersama dengan Paulus, bahkan bekerja sebagai pengrajin tenda bersama-sama dengan Paulus. Terlihat mudah, tapi pelaksanaannya saya yakin tidak semudah itu. Karena seringkali kita tergoda untuk melayani bersama hanya pada waktu-waktu tertentu. Kita senang untuk memisah-misahkan tempat dan waktu. Hati-hati dengan ini. Kita dengan rekan kita bisa terlihat akur, bisa terlihat pelayanan bersama. Ternyata hanya dalam situasi dan kondisi tertentu. Di gereja, dalam kebaktian, tapi pas di rumah, di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, kita pun menjalin relasi dengan rekan kita dengan cara yang berbeda pula. Dan saya sering mendengar keluarga-keluarga banyak yang hancur karena masing-masing anggota keluarga tampak melayani Tuhan hanya di gereja saja. Di gereja bisa tampak begitu saleh, tapi begitu sampai di rumah makin jelas salahnya. Berikan setiap detik yang kita punya, yang kita lalui bersama sahabat dan rekan kita, untuk jadi persembahan yang kudus,
dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara tidak perlu kita catat dan ingat-ingat. Saya agaknya menyesal seringkali dalam khotbah mengajak orang untuk mengingat pesan khotbah. Percuma. Pesan khotbah hari ini jangan diingat, tapi segera dilakukan. Supaya kita betul-betul menjadi partner in Christ, rekan sekerja dalam Kristus. Lakukan itu segera. Dan tidak hanya dengan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, pacar kita saja. Karena prinsip-prinsip yang tadi juga berlaku ketika kita menjadikan sahabat kita rekan dalam melayani Tuhan. Jalin relasi dalam kesetaraan. Libatkan yang lain juga. Dan kerjakan itu di setiap waktu. Sekali lagi, jangan diingat, tapi kerjakan segera mulai dari sekarang. Amin.